Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece Chapter 1124 yang akan memulai perjalanan Luffy menuju ke Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Sahabat, sedangkan di cover story-nya melanjutkan perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano volume ke-12. Kali ini Yamato menyelamatkan seorang wanita yang akan diculik. Kita melihat siluet penculik melarikan diri, tetapi sangat sulit untuk mengetahui siapa penculiknya hanya dengan sampul ini. One Piece Chapter 1124 dimulai dengan Morgan, Wapol, dan juga Vivi di kantor pusat koran ekonomi dunia. Morgan dengan penuh semangat mempersiapkan berita utama berikutnya untuk menyebarkan ketakutan ke seluruh dunia. Berita utama tersebut akan membahas tentang pertarungan Law versus Stitch, Kid versus Akagami, dan juga topi jerami yang membunuh Vegapunk. Vivi berkata jika Morgan pembohong, tidak ada orang di dunia ini yang akan mempercayai berita-berita itu. Vivi langsung berhadapan dengan Morgan, sementara Wapol mencoba menenangkan mereka. Morgan frustasi karena Vivi tidak takut dengan ancamannya. Morgan berkata jika ia benar-benar tidak peduli jika dunia tenggelam karena rumahnya ada di langit. Mungkin ini adalah eraku sekarang. Cerita beralih ke Pulau Egghead. Kita melihat Sentomaru meninggalkan pulau dengan perahu kecil sambil menangis meratapi kematian Vegapunk. Lalu Akainu mencoba menelpon angkatan laut yang berada di Pulau Egghead, tetapi semua orang masih belum ada yang sadar dan tidak ada jawaban. Akhirnya Kizaru bangun dan mengangkat telepon. Tidak begitu jelas apakah Kizaru juga pingsan sebelum Akainu menelpon, tetapi dia satu-satunya angkatan laut yang masih sadar pada saat itu. Kizaru berkata kepada Akainu bahwa dia akan memerintahkan bawahannya untuk melaporkan kondisinya setelah semua orang bangun. Akainu lalu bertanya tentang keamanan Sartunus dan juga Mother Flame. Kemudian dia mengatakan bahwa Kizaru melakukan pekerjaan yang buruk. Lalu Kizaru menjawab Akainu dengan sangat serius. Ia berkata, apakah kau pernah membunuh sahabatmu? Apa aku bersikap lembek, Akainu? Saat dia mengatakan hal tersebut, kita melihat sedikit kilas balik tentang persahabatan Kizaru dan juga Vegapunk. Seperti saat pertama kali mereka bertemu atau saat Vegapunk memulai membangun Egghead. Kemudian Kizaru berteriak sambil menangis. Jika kau meragukan kemampuanku, kalau begitu datang dan buktikanlah sendiri. Akainu terkejut mendengar nada bicara Kizaru. Lalu Akainu meminta maaf atas perkataannya tadi. Namun Kizaru tidak mau memaafkannya karena hal itu sudah terlambat. Lalu cerita beralih ke kapal Elbaf. Kita melihat kru topi jerami hanya minum sedikit. Kemudian mereka membatalkan pesta karena tidak ada yang berminat. Nami, Usopp, Sanji, dan juga Chopper sedang merawat Lilih di sofa raksasa. Tiba-tiba Lilih terbangun. Hal ini membuat Chopper, Nami, dan Sanji sangat senang. Lilih melihat sekelilingnya dengan terkejut sambil menyentuh lubang suara yang sebelumnya ditempelkan di telinganya. Usopp mengatakan kepadanya bahwa mereka sekarang berada di kapal raksasa. Itu sebabnya semuanya sangat besar. Kemudian mereka menjelaskan kepada Lilih apa yang terjadi di Pulau Egghead. Sulit untuk mengatakan ini kepadamu, tapi kau adalah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Kami minta maaf. Dan Nami menjelaskan jika Atlas memukul kepalamu. Lalu Lilih menjawab, tidak apa-apa, aku sudah mengerti sekarang. Lilih kemudian bertingkah aneh. Pertama, dia menangis seperti anak kecil karena kematian rekan-rekannya. Lalu ia mulai terlihat lapar dan ingin makan. Mereka mengatakan Lilih bisa memakan makanan yang telah disiapkan oleh para raksasa di atas meja. Sanji bertanya-tanya apakah Lilih tiba-tiba lapar karena tidak terhubung lagi dengan Iok. Sedangkan Brook mengatakan bahwa suasana di meja para raksasa sedikit suram. Lalu kita melihat Luffy yang sedang makan anggur raksasa dengan sangat sedih. Luffy mengatakan bahwa ia sudah berjanji akan menyelamatkan kakek Apel, tapi tidak bisa meskipun aku seorang Yonko.
Chopper menjelaskan kepada Lily jika Luffy saat ini juga sedang sangat terpuruk yang membuatnya kehilangan nafsu makannya. Dan dia hanya makan sekitar 5 tandan buah anggur. Lily yang terkejut menjawab, "Aku rasa itu sudah cukup." Kemudian Lily mulai menjelaskan mengapa ia menangis tadi, karena kematian semua orang. Tapi itu hanya kematian dalam konsep kalian. Sederhananya, kita semuanya masih hidup. Kami hanya mati menurut definisimu. Di sini Chopper yang polos mengira jika mereka semua menjadi hantu. Lily kemudian berusaha menenangkan Luffy bahwa Luffy telah memenuhi janji kita, jadi tidak perlu bersedih. Nah, setelah kata-kata Lily, Luffy kembali ke dirinya yang bahagia. Kemudian dia keluar dari dek kapal dan melompat ke meja para raksasa. Dan ia langsung berterima kasih kepada para raksasa karena telah datang membantu. Para raksasa mengatakan itu tidak masalah, lalu mengajak Luffy untuk berpesta. Luffy yang kembali riang langsung meminta makanan dan juga minuman. Hal ini membuat suasana yang tadinya sunyi kini berubah menjadi riang gembira. Lalu Usopp memberitahu kepada Zoro yang berada di kapal Sunny bahwa Luffy sudah kembali normal. Kemudian semua kru topi jerami dan Lily bergabung dalam pesta tersebut. Robin memeluk Chopper seperti boneka mainan. Robin begitu senang karena mereka akan ke Elbaf dan akan bertemu dengan Saul lagi. Para raksasa mengatakan kepada Luffy sesuatu yang dikatakan Vegapunk dalam siarannya, yang mana Vegapunk mengatakan bahwa dunia akan tergerak oleh seorang yang menemukan One Piece. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Luffy menjawab, "Hei, kenapa kau pikir aku yang akan menjadi Raja Bajak Laut?" Dalam halaman ganda terakhir di bab ini, kita bisa melihat bajak laut topi jerami Lily dan bajak laut raksasa merayakan dan bersulang bersama saat Luffy menjawab pertanyaan raksasa. Bahkan, jika kalian mencoba menghentikanku, sudah jelas bahwa akulah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Lalu, narator menyebutkan, dan kapal berlayar ke arah timur laut, menuju negeri raksasa yang telah lama dinanti-nantikan. Di panel terakhir dari bab ini, kita berpindah ke tanah para kesatria Elbaf. Di sana, kita dapat melihat siluet seseorang yang sedang minum di pantai Elbaf sambil berkata, "Datanglah." Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya. Dan kabar buruknya, minggu depan One Piece harus kembali libur.